Ah, ini ya. Saya mau bahas. Saya itu kemarin ditelepon sama kiai muda. Itu dari Pati. Ya saya sebut namanya itu Cemani Giringan. Itu juga kawan saya lama, ya. Kiai Cemani itu juga kawan saya lama. Jujur kemarin dia curhat sama saya, didatangi beberapa aparat dari pihak kepolisian mendatangi rumahnya Kiai Cemani. Dia cerita sama saya, Gus, saya minta pandangannya. Dia tanya sama saya sering-sering, apakah saya mengujar kebencian ketika ini loh ada orang sekelompok watak-watak seperti PKI yang suka membubarkan pengajian. Tetapi kenapa saya didatangin polisi ya? Dengan judul di YouTube-nya dia memberi narasi itu Neo PKI. Itu kenapa saya disuruh menghapus, disuruh untuk stop untuk bikin konten stop apa kemarin ya sedikit lupa. Artinya suruh menghapus lah, ndak usah ndak usah ndak usah mungkin dianggapnya gaduh atau apa ya, intinya stop, disuruh stop. Lalu saya bilang sama Kiai Cemane, Yi, saya bilang, masa kamu didatangin polisi? Iya Gus, makanya saya mau sharing, apakah saya melanggar hukum kayak begini? Saya bilang ini nggak bisa diselesaikan dengan hukum. Terus lalu kalau nggak ada orang-orang seperti kita, apa polisi yang perlu melakukan pencegahan? Nanti polisi keluar-keluar kayak Cemani Kiringan kayak saya dianggap pro Balawi, dianggap tidak pro dengan pribumi. Makanya ya ini saya ngomong jujur ya, kemarin cerita, cuman dia nggak nyangka kalau sekarang saya omongin di sini ya. Ini nggak ada kaitannya dengan Kiai Cemani, cuman saya hanya cerita Kiai Cemani kemarin didatangi oleh aparat kepolisian. Dan ini bukan Kiai Cemani Kiringan yang nyuruh saya ngomong begini loh. Ini inisiatif saya, ini inisiatif saya. Ya, saya cuman mikir, loh mestinya gitu. Ya, mohon maaf. Ya, untuk aparatur negara khususnya kepolisian, khususnya dari Baintelkam sampai tingkat bawah ya, kasat-kasat intel yang ada di Polres, mestinya itu menjaga orang-orang seperti Kiai Cemani, memberikan apresiasi, bukan malah seolah-olah suruhnya top. Loh, Kiai Cemani Kiringan ini ikut mencegah, ikut membantu atas polemik beberapa kelompok-kelompok yang suka usar-usar, yang bikin sara, yang ingin membubarkan pengajian, ini mencegah dari kelompok-kelompok intoleran. Loh, masa Bapak polisi nggak paham? Ini yang dihadapi adalah kelompok-kelompok intoleran. Mestinya kan Polri memberikan apresiasi. Ayo, bisa. Apakah pantas polisi ngomong seperti ini, seperti saya contohnya, seperti apa Cemani Kiringan, ya, memberikan pandangan-pandangan bahwa ini loh rasis, ini loh intoleran. Mestinya Polri itu memberikan apresiasi. Mestinya Polri itu menjaga. Karena apa? Masyarakat ini ikut bela negara, mencegah dari kelompok-kelompok intoleran yang hari ini mengatasnamakan Islam, yang hari ini mengatasnamakan pecinta Wali Songo, yang hari ini mengatasnamakan pribumi, seolah-olah tidak sejalan dengan pikiran mereka, dianggap non pribumi, dianggap berjajah. Loh, ini teror, Pak. Mestinya jadi bapak-bapak kepolisian yang ada di Polres ya, di wilayah masing-masing ya, mohon izin, ini mestinya orang seperti Kiai Cemani Kiringan ini mendapatkan dukungan, mestinya diapresiasi, dijaga keselamatannya, betul-betul harus diayomi, ini tugas Anda gitu, bukan malah Anda mendatangi ya
Ini inisiatif saya ngomong kayak begini. Bukan saya disuruh sama Cemani Giringan, enggak. Kemarin cuma sempat telepon, saya sharing sama saya ceritakan di sini. Jangan malah polisi aparat negara, aparat dari Polres katakanlah, datang malah minta untuk hapus, minta ikut-ikutan polemik loh. Loh Pak, yang bikin polemik bukan Cemani Giringan, Pak. Bukan kami. Yang berpolemik ini kelompok-kelompok itu. Pak polisi tahu nggak Pak? Pak, polemik makam palsu Pak. Ada nggak masyarakat datang ke kantor polisi melapor Pak, ini ada makam Pak. Dipalsukan sama si A Pak. Ia memalsukan makam Pak ini. Si A ini memalsukan makam, ini makam palsunya nih Pak. Ada nggak Pak polisi? Ini biar imbang, saya sampai ini biar imbang gitu. Tidak ada Pak. Ini polemik yang diciptakan, tetapi tidak ada fakta hukumnya. Fakta hukumnya ini tidak ada. Jangan malah di stop. Jangan malah seolah-olah Anda ini ada maksud apa juga saya tidak paham ini. Yang ada di Polres Pati ini. Jadi kasihan untuk Kiai Cemani Giringan itu mestinya diapresiasi. Polri mestinya bantu malahan. Ya, bukan malah disuruh stop. Polri itu butuh orang-orang seperti Cemani Giringan, teman-teman aktivis yang lain. Ini perlu dijaga ini. Ya, mereka itu menjaga kedaulatan, menjaga persatuan kok. Dari apa? Dari polemik-polemik yang nggak jelas. Kenapa? Ya sekarang. Bapak-bapak polisian, kenapa Arya ngomong kayak begini? Karena ada polemik, Pak. Ayah. Kenapa? Kalau nggak ada api, ya nggak bakal ada asap, Pak. Kita ngomong kayak begini tuh karena ada apinya. Api yang mengobarkan, yang membakar api ini siapa, Pak? Kelompok-kelompok itu, Pak. Jadi asap, akhirnya kami ini berusaha untuk menutupi asap tersebut. Coba bayangin, Pak. Pengusiran terhadap suatu kaum. Pengusiran terhadap suatu pengajian. Contoh. Pak, kalau ini doktrin-doktrin ini nanti dikonsumsi oleh masyarakat awam dan akhirnya ikut-ikutan, Pak. Terus agama mau jadi apa, Bapak-bapak polisian? Terus dunia keagamaan mau seperti apa? Jadi medan perang gitu, Pak. Jadi, ya. Bayangkan. Jadi Bapak-bapak kepolisian apresiasi mestinya. Ketika ada masyarakat itu bela negara, apresiasi. Jangan malah mau dibungkam, apa-apaan ini. Iya. Loh, iya Pak. Ya, saya tahu lah, polisi ada yang oknum. Polisi baik, banyak, tenang saja Pak. Prajurit ketemu prajurit Pak, bintang ketemu bintang. Iya. Semua ada yang punya kepentingan, ada Pak. Tenang aja, saya tahu kok. Cuman saya berharap, saya nggak mau bicara yang tidak-tidak, saya hanya satu konteks. Kemarin saya diajak cerita, diajak sharing sama saudara Cemani Giringan, Kiai Cemani, dari Pati sana Pak, didatangin oleh pihak kepolisian katanya, hanya gara-gara ikut mencegah ngomong seperti ini, YouTube-nya suruh menghapus, kontennya suruh hapus. Lucu ya. Ya, bapak-bapak kepolisian tuh harus bangga, mestinya harus mengapresiasi, harus mendukung ada kelompok bukan kelompok ya, ada individu masyarakat. Contohnya individu masyarakat seperti saya ikut melakukan pencegahan dari faham-faham intoleran. Ya mestinya didukung Pak, bukan malah didatangi Kiai Cemani Giringan suruh hapus videonya. Loh, ini Bapak ada maksud apa? Ayo, Bapak-bapak Polres Pati, ayo, Polres Pati. Saya ngomong kayak begini tidak disuruh sama Kiai Cemani, tidak. Bahkan Kiai Cemani itu malah melarang saya, Gus, nggak usah diomong-ngomong di medsos ya Gus, saya cuma sharing. Tapi enggak. Ini saya perlu sampaikan Pak. Terutama dari jajaran kepolisian di daerah manapun di seluruh Indonesia.
terkait urusan polemik ketika ada masyarakat, membantu mencegah, jangan dibungkam. Kalau Anda membungkam, maksudnya apa? Apa maksudnya ini? Kalau saya ngomong kayak begini dalam kondisi bahaya, ini tugas Bapak untuk mengayomi saya. Itu tugas Bapak untuk menyelamatkan saya, untuk menjaga saya, keselamatan saya, keselamatan tim-tim yang lain, ya, para aktivis-aktivis yang lain, para penggiat media sosial yang lain, amankan Pak, selamatkan. Itu tanggung jawab Anda. Malah dibungkam. Bisa-bisa Anda punya kepentingan, keterpihakan, atau memang terstruktur. Ayo, jangan mungkir. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Mudah-mudahan jajaran Polres Pati Jawa Tengah tidak seperti itu. Mudah-mudahan enggak lah, ya. Cuman saya kasih tahu untuk jajaran Polri, dimanapun Anda berada, Pak, Bapak ini sebagai pengayom, Bapak harus apresiasi para penggiat-penggiat media sosial yang masih mau melakukan pencegahan dari polemik-polemik yang berpotensi memecah belah persatuan. Ini NKRI, Pak. NKRI sejati, Pak.